Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sosialisasi RPS untuk manajemen keperawatan. Oke, sini nanti untuk manajemen ini kebetulan untuk saat ini PJ-nya itu adalah saya sendiri, Dwi Arianto. Sudah kenal semua sama saya pastinya. Dan sini jumlah SKS-nya adalah cuma 2. Terus dosennya itu saya sendiri sama Pak Afif. Ya, nanti saya akan joinan gantian sama Pak Afif. Nggak tahu nanti siapa yang masuk duluan. Pastinya kami berdua yang akan ngisi. Deskripsi mata kuliah dari manajemen, yaitu manajemen keperawatan ini membahas tentang manajemen keperawatan dan mengarahkan tim keperawatan dalam membentuk tujuan yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Yang ditekankan dan terfokus di sini adalah komunikasi yang efektif dengan teman sejawat, kerjasama tim, memprakarsai perubahan yang tepat dalam lingkungan kerja dan menggunakan gaya kepemimpinan, pendekatan dan strategi yang tepat untuk mempengaruhi orang lain ke arah terciptanya tujuan yang lebih baik dalam proses asuhan keperawatan. Manajemen keperawatan mempelajari bagaimana mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan fungsi manajemen sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan pada klien. Di sini nanti di manajemen keperawatan yang diajarkan cukup banyak, termasuk teori-teori dalam hal memanage tim, kemudian bagaimana tim itu harus kerjasama, bagaimana membuat jadwal kerja, jadwal shift yang baik dan benar. Kemudian nanti diajarkan juga seperti timbang terima yang benar itu seperti apa. Timbang terima adalah operan kalau bahasanya kita. Bahasanya kalian waktu praktek klinik itu adalah operan, nanti ada di bawah. Capaian pembelajaran di sini menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan, konsep teoritis praktek keperawatan berbasis bukti atau evidence based praktis, menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya. Metode penilaian ini ada 4, dari absensi 10%, penugasan 20%, UTS 30 dan UASnya 40. Jadwal pembelajaran yang diajarkan di sini cukup banyak ya. Nanti ada konsep dasar manajemen, dasar yang paling mendasar dari manajemen secara umum di sini. Awal kali yang dimasukkan adalah belum masuk ke manajemen keperawatan, masih manajemen secara umum. Baru di pertemuan kedua itu menjelaskan tentang manajemen keperawatan, baru masuk, tapi hanya masih dasarnya. Nah, di ketiga ini ada perencanaan, pengorganisasian, proses manajemennya, merencanakan. Jadi sebelum gantian shift itu ada perencanaan, nanti proses manajemennya biasanya setiap shift itu ada manajemennya masing-masing. Kemudian proses manajemen ada koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Ya, siapa yang koordinasi dan siapa yang diawasi dan siapa yang dievaluasi dan siapa yang mengevaluasi. Pastinya kalau kita melakukan asuhan keperawatan, yang kita koordinasi adalah tim kita saat kita jaga. Dan pengawasan yang diawasi siapa? Anggota tim sama pasien. Evaluasi adalah kinerja dari tim kita. Jadi kita apakah kerjanya mungkin ada yang kurang atau enggak,
Dan di sini tujuannya dilakukan evaluasi bukan untuk menjustis atau menyalahkan anggota tim, tapi lebih ke arah melihat kekurangan dan kelebihan anggota tim. Kekurangannya ada di mana, kemudian diselesaikan bersama-sama. Bukan, oke, kamu salah, kamu nggak bisa. Jangan seperti itu. Oke, next. Kemudian pertemuan berikutnya ada teori berubah. Perubahan organisasi, proses berubah, perubahan dalam keperawatan. Seperti yang terjadi saat ini, masa pandemi COVID-19. Ini teori berubah ini sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini, terutama dalam hal penanganan pasien. Ada protokol tersendiri. Kita kalau dulu pasien datang ke IGD langsung ditangani. Kalau sekarang harus dipastikan dulu pasien ini positif COVID atau enggak. Dan perawat di IGD itu biasanya yang paling rentang, karena takutnya ada pasien yang enggak jujur. Perubahan dalam hal penanganan, kalau dulu pasien datang langsung diperiksa, ditanya jawab. Kalau sekarang dipastikan dulu. Kalau ada indikasi karena COVID, jadi ya harus pasiennya disendirikan, dan petugasnya pun khusus ada sendiri. Itu masuk dalam konsep berubah. Nanti perubahan dalam keperawatan juga. Konsep manajemen asuhan keperawatan, pengertian, pelaksanaan timbang terima, sejarah manajemen konflik dan lain sebagainya. Terus ada ujian tengah semester, ketarik ini. Ujian tengah semester, setelah itu nanti penugasan dan lain sebagainya. Pengertian pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan ini penjaminan mutu keperawatan, agar kita itu bisa lebih dipercaya oleh pasien atau lingkungan kita. Oke, next. Peran komite keperawatan dan lain sebagainya. Nah, yang ini ada BOR ALOS. Ini indikator pelayanan kesehatan. Ini pentingnya di sini adalah untuk menghitung kebutuhan tenaga keperawatan dalam satu ruangan. Ini adalah permainan rumus di sini nanti. Terus kemudian membuat POE. Apa itu POE? Nanti kalian akan tahu, dan nanti kalian ada tugasnya juga untuk POE. Penugasan kelompok atau individu. Ini tugasnya. Nanti juga ada di penugasan lain. Kalau penugasan ini mungkin bisa sesuai dengan yang di sini atau tergantung sama dosennya. Kemudian tugas. Nah, ini tugas secara mandiri yang harus dilakukan. Biasanya kalau pengalaman, kalau saya sendiri yang ngasih tugas manajemen keperawatan, asuhan perawatan, ini ada, biasanya saya pakai prakteknya itu pakai praktek role play. Jadi role play timbang terima, role play ronde keperawatan, role play persiapan pasien pulang, terus sama apalagi ya, ada lagi satu lagi saya, penerimaan pasien baru. Nah, untuk penerimaan pasien baru ini nanti akan saya bagi dua. Jadi pasien yang umum sama pasien yang COVID. Karena kita sekarang kuliahnya juga masa-masanya masa pandemi COVID. Tapi kalau nanti sudah selesai pun juga tetap harus ada tugas tersebut. Jadi tugas kalian juga akan lebih banyak. Tugas mandiri mungkin cuma udah aja ya, membuat makalah, tapi cuma nanti makalahnya agak-agak, saya jamin kalian nggak akan bisa copy paste. Ada nanti, tunggu aja.
Tugas kelompoknya adalah role play. Ini sementara saya isi POE dulu. Tugas akhir semester juga POE. Sementara ya. Cuma nanti pada akhirnya akan jadi role play juga. Untuk tugas kelompok. Tugas mandirinya ini ada beberapa ini, walaupun nanti tidak semuanya atau mungkin ada tambahan juga, tergantung saya sama Pak Afif. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, apapun pertanyaan kalian, silahkan sampaikan di komen, ketik di komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh ya maaf, apapun pertanyaan ditulis di komen. Kalian boleh share, boleh subscribe dan like juga. Dan saya akhiri. Dan juga nanti untuk video-video saya yang berikutnya, pokoknya semua materi saya yang kasihkan itu saya share di YouTube ini. Dan juga nanti beberapa ilmu-ilmu yang lain yang bahkan tidak saya ajarkan, tapi saya punya ilmunya, saya punya pengetahuannya, akan saya buatkan videonya, juga saya share di channel YouTube saya ini. Seperti yang sudah mulai saya buat adalah rumus untuk menghitung infus, itu juga sudah saya buat, tinggal menjadikan sebuah video terus kemudian bisa saya upload ke YouTube. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akhiri. Ini tulisannya sudah terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.